Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas Kagura. Ini yang request sudah banyak banget. Kagura Bachi, Gokura Kuge, merah semua ya? Iya. Wow, merah hitam. Bukan segini ya? Ini aku suka sih. Ya, ini tuh banyak yang ngomonginnya kan the next Jujutsu Kaisen. Di at some point nggak salah sih. Iya, next Jujutsu Kaisen. Kagura Bachi itu adalah komik yang udah viral ketika chapter 1 karena hoax. Oh, kenapa? Hoax apanya nih? Jadi sebelum aku nyeritain premisnya, aku ceritain dulu gimana ceritanya Kagura Bachi itu bisa segede ini. Ini ada salah satu ketidaksengajaan atau mungkin crafted juga, kita nggak ngerti ya. Jadi penerbitnya apa? Shueisha. Shonen Jump. Shueisha. Weekly Shonen Jump dia. Nah, pas chapter 1 rilis itu kampanye untuk dia itu ada yang iseng bikin preview animenya. Orang. Aku nggak ngerti, tapi pokoknya ada. Atau mungkin itu jam sendiri, aku juga nggak ngerti. Yang jelas gara-gara itu viral. Kebetulan chapter 1-nya juga bagus banget. Jadi orang rame-rame baca di Manga Plus secara internasional ya. Dan kewancang banget dan bagus banget. Dan dia deliver emang oke per chapternya. Dan pas volume 1 terbit di Jepang, sold out dalam 1 hari. Sold out-nya itu nggak cuma di Jepang, sampai yang impor-impor tuh banyak. Aku pribadi dulu tuh sempat mempromosikan komik ini yang volume 1 tankobonnya dan berhasil jualin beberapa pieces tuh di sini. Nah, premisnya adalah bagaimana kalau premisnya sebenarnya salah satu template komik shonen ya, balas dendam. Ini apa? Chihiro. Yang mana dia merupakan anak dari penempa katana, empu penempa katana yang legendaris. Dia itu ada 6 katana sihir yang mana gara-gara itu ayahnya dibunuh dan katananya diambil. Dan jangan lupa salah satu template-nya lagi ada Great War. Iya, ada Great War. Nah, di balik katana sihir itu ada Great War itu. Lalu dia ternyata masih ada satu katana sihir yang tidak diumumkan oleh ayahnya. Ketujuh yang nggak ada yang orang tahu. Enten. Nah, itu yang dipakai dia untuk balas dendam, dan itu dia udah siap balas dendam. Jadi ceritanya time skip 3 tahun untuk kemudian dia memburu orang-orang yang membunuh ayahnya. Nah, simple. Yang kemudian setelah itu mechanically speaking ya sama kayak Jujutsu atau mungkin ini bukan sekolah ninjanya ya, tapi kayak Naruto ada tim lain kayak gitu. Dan ini biasa di dunia komik. Tapi yang membuatku jatuh cinta itu sebenarnya karena aku terlanjur invested sama Sakamoto Days, di mana sorry to say nggak suka sama omonganku nggak apa-apa, tapi aku sekarang lebih prefer atau lebih bukan prefer dan bukan suka, tapi aku seneng banget dengan keadaan di mana komik itu bukan gambar harus bagus, gitu loh. Sakamoto Days itu secara orang tapi background karena asisten ya. Jadi oke. Ini juga backgroundnya bagus banget. Ini sendiri secara orang menurutku biasa. Nggak ganteng. Nggak cantik. Dan begitu karakter cewek keluar juga, ya nggak ganteng. Aku kira dia cowok. Betul. Maksudku, lu cewek. Kalau kita lihat Momo kan ada. Ayase Momo kan, oh gitu. Bahkan secara simpel, cewek-cewek di Naruto tuh ya kita bisa bilang oke lah, gitu loh. Tapi ini enggak. Tapi ternyata yang dijual adalah adegan pertarungannya. Kalau aku bisa bilang salah satu yang paling fluid sekarang Sakamoto ya. Oh iya. Paling fluid. Nah ini tuh Sakamoto. Menurutku di atas Sakamoto, Mas. Ya, betul. Karena dia fokus pedang doang. Dan detailnya masih kejaga. Iya. Gitu. Sakamoto tuh kalau udah bikin adegan cepet, udah tangan kakinya kemana-mana. Gitu. Kalau itu beneran kamu nebas, kamu pertek ini dibuat di chapter terakhir itu 2 halaman spread isinya tangan gini. Oke. Tangan 2, habis itu halaman sebelumnya tangan lagi. Keren banget. Estetika pedangnya bagus banget. Dan buat aku yang memang seneng katana, ini isinya bener. Wah, gitu. Jadi, nah terus lore tentang setiap pedang legendaris ini juga bagus. Asik banget. Enten itu kan Kuro sama Aka. Terus ada satu lagi. Iya, ada satu lagi itu kan. Dan itu ditunjukin dari awal tuh tentang ikan itu gitu loh. Jadi ini asik. Covernya gitu. bagus-bagus. Covernya bagus-bagus.
aku agak ini Riz, awalnya 3 tahun time skip 3 tahun tuh aku merasa Chihiro latihan di mana sama siapa kok bisa kayak gini. Karena dia dari nggak bisa loh. Jus gitu bisa sampai sehebat itu gitu. Jadi menurutku sih aku nggak tahu apakah itu nanti ada Mas, ada. Nanti aku kan ngikutin per minggu ya. Ada. Jadi memang dia tuh ya spoiler sih nanti. Pokoknya semuanya itu terjelaskan dengan baik. Ternyata cukup rapi kok. Nah, menurutku yang kurang rapi itu adalah mekanik. Oh iya, oke. Mekaniknya kurang rapi. Kalau kita bandingkan dengan Jujutsu Kaisen itu dia sangat rapi sampai nggak bisa dibaca. Saking detailnya. Kalau ini dia membiarkan kita untuk mikir sendiri. Enten tuh ngapain sih? Habis itu yang satunya yang Cloud Dagger tuh itu ngapain? Yang lainnya juga ngapain gitu. Tapi mekanik pertarungannya gila banget. Cuman mekanik tekniknya itu kita agak meraba-raba. Betul. Dan sekali lagi ya kalau kita ngomongin Sakamoto Days yang kurang lebih pairingnya ini, karena aku nggak bisa ngomong Jujutsu nggak baca gitu. Jadi kalau Sakamoto itu kan Taro Sakamoto tuh nggak semenarik itu sebagai orang. Iya. Tapi karena ada scene, jadi bisa bahkan lebih menarik order yang lain. Nah, itu terbukti dari ketika polling Sakamoto itu nomor 5. Nomor 1 scene. Betul. Nah, Chihiro ini menarik, tapi maksudku Riz, dia itu sampai chapter berapa itu masih one dimensional. Karena dia tuh pendiam. Dia tujuannya pokoknya gini baru gitu. Kemudian gak ada karakter, kan mentornya dia juga menarik kan. Itu kan Gojo Wannabe kan. Ya, tapi culun. Yes, sama aja sih. Sama culunnya. Cuman gitu. Tergantung yang animasiin nanti. Ya. Jadi secara gambar buat yang pengen baca kayak Goku Rakuga yang menyenangkan secara art gitu tidak dapat. Tapi kalau kalian suka Sakamoto, kalian suka Jujutsu, menurutku ini lebih baik dari mereka karena dia memberikan apa yang tidak ada, yaitu karakter yang menarik. Dan karakter utama, orang tuh nggak begitu peduli sama Yuji. Ya, betul. Orang sama Sakamoto juga, Sakamoto tuh udah S, tier S gitu. Jadi mau dikasih ruang untuk berkembang Sakamoto bisa, tapi nggak convince gitu. Sedangkan Chihiro dia belum se-advance itu, udah hebat tapi penguasaan atau lore pengetahuan dia tentang pedangnya tinggi tapi masih kebuka lagi, kebuka terus gitu loh. Jadi dan yang lebih hebat dari dia tuh akan banyak sekali. Di sini juga tidak segan untuk menunjukkan kematian, potong gila gitu. Wah. Dan orang-orangnya tuh kayak dan itu kepotong. Dan itu yang kita harapkan dari sebuah pertarungan katana. Iya. Kalau kita agak lompat sedikit ke Samurai Deper Kyo, itu kan juga samurai kan. Nah, itu tuh sangat jarang orang tertebas saya potong. Biasanya kan langsung bahkan jeret. Genshin aja enggak. Bahkan Genshin aja. Kan cuma sekali tebas mati. Kalau ini beneran tangan putul masih puas. Habis itu ketusuk, buas gitu, beneran. Vibe-nya tuh bener-bener mirip Sakamoto yang ada besi, mobil ngalangin bisa ketebas, gitu-gitu mirip banget. Makanya aku seneng banget dan ini tuh berchapter-chapter tuh bisa isinya pertarungan aja. Dan aku melihat Shueisha tuh juga sangat hati-hati untuk memilih kapan dia harus dianimasikan dan siapa yang menganimasikan. Yang ngebit udah banyak tapi aku belum denger siapa sih. Gitu ya. Nah, soalnya Sakamoto itu tidak deliver animenya. Deliver animenya. Kalau pengen jadi kayak Jujutsu atau Kimetsu no Yaiba, menurutku emang harus sangat, dan ini bisa sangat berpotensi. Ada satu lagi komik yang potensi kayak gini juga, namanya Ichin the Witch. Kita tunggu terbitnya di sana baru nanti kita bahas. Belum tahu tebitnya. Satu lagi yang bikin aku ngehook teman-teman karena memang ini dominan hitam putih ya, bukan toning yang. Kalau ton berarti darah. Iya, ton tuh biasanya itu loh, gradasi antara abu-abu kayak gitu loh. Itu maksudnya secara bahasa ya grayscale gitu. Kalau ini kan cuman blok aja, dikasih blok warna abu-abu gitu. Emang bagus secara detail mah bagus. Naruto kan kayak gini sebenarnya, Jujutsu, Sakamoto masih banyak tonnya. Komik aksi tuh memang paling oke gini sih. Karena distingsinya jadi kelihatan jelas banget. Ya. Benar. Menarik lah. Menarik lah ini. Ini wajib baca sih. Yes. Benar wajib beli. Ini keluarannya Alex ya. Alex Media 45.000 nanti akan keusahain naruh link pembelian di sini. Ya. Oke. Indonesia baru satu. Oke.
2 ditunggu. Iya. Oh ya, terjemahan oke aja ya. Terjemahan oke aja, tidak spesial banget, tapi oke deliver kok. Oh ya, satu lagi menurutku Riz, kalau orang teman-teman yang belum yakin tentang apa yang udah kita omongin soal pertarungannya, soal lore-nya segala macam, kalau teman-teman udah suka beli dan suka atau baca dan suka Yomi no Sugai, nah ada lore-lore yang maksudku, oh ternyata yang punya senjata kayak gini banyak dan ternyata senjata itu juga ada penjelasannya segala macam. Nah kayak gitu karena Sugai kan juga gitu, tiap orang punya tiap karakter misalnya ada Sugainya dan itu ada penjelasannya segala macam. Nah kayak gitu aku seneng yang ya nggak cuma senjata lah gitu. Aku seneng. Jadi silakan aja dicari buat yang penggemar action, fight, aksi yang gila-gilaan, langsung aja. Ya. Thank you teman-teman. Thank you. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Ya, mangga selanjutnya. Bye.